Jika Tuhan itu maha dekat, mengapa kita justru merasa begitu jauh? Jika Tuhan itu maha meliputi, mengapa hidup kita terpecah, gelisah, dan saling bertentangan di dalam diri? Dan ternyata masalahnya bukan karena Tuhan tidak hadir, tetapi karena kita belum tahu ilmunya. Dan malam ini kita akan menyentuh satu ajaran yang tidak ringan, tidak juga untuk semua orang, dan tidak untuk mereka yang masih nyaman memuja Tuhannya sebagai sesuatu yang jauh di luar dirinya. Salam Sang Sejati, manusia yang terpecah dan manusia yang manunggal. Dalam ajaran hakikat disebutkan bahwa Zat Wajibul Maulana adalah pemimpin sejati budi manusia. Ia adalah sumber segala arah, sumber kehendak, dan juga pusat kesadaran yang menuntun manusia menuju seluruh kebaikan. Dan ternyata masalah utama kita itu bermula saat keinginan diri menjadi dua. Satu ingin menuju kebenaran, satunya lagi ingin menuruti kemauan raganya. Maksudnya, yang satu ingin tunduk pada ilahi, dan yang satunya lagi ingin berkuasa atas dunia. Hal seperti ini yang disebut orang masih mendua. Dan keadaan seperti inilah yang membuat diri kita tidak pernah sampai pada kemanunggalan. Dan sebaliknya, manusia yang manunggal adalah orang yang irodah dan kodratnya telah menyatu dengan kehendak ilahi. Ia tidak lagi hidup dari dorongan hawa nafsunya, karena jiwanya telah terpaut kembali dengan ruh ilahi. Jadi ketika jiwa terpisah dari ruh, maka hidup dikuasai oleh sesuatu yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai hawa nafsu. Dan dari sinilah lahir kekacauan batin, konflik batin, bahkan split personality spiritual. Tubuh berjalan ke satu arah, tapi jiwa menginginkan arah yang lain. Tuhan itu bukan di luar, tapi Ia meliputi luar dan dalam. Inilah bagian yang sering membuat banyak orang tersandung. Ajaran ini menegaskan, Zat Wajibul Maulana itu tidak berada di luar manusia, tetapi Ia meliputi luar dan dalam dari kedirian manusia itu sendiri. Yang Widi dalam bahasa hakikat adalah yang maha abadi, tanpa antara, tanpa batas ruang dan waktu. Ia tidak terikat di sana ataupun di sini. Ia bukan ini, bukan itu, tapi meliputi segalanya. Segala sesuatu yang berwujud di dunia ini sejatinya baru, sementara yang hakiki hanyalah yang maha meliputi. Makanya keberadaan segala sesuatu di hadapannya sama dengan ketidakberadaan, termasuk diri kita. Karena itu, hidup yang hanya menuruti raga disebut sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak mengikuti irodahnya. Karena raga seharusnya tunduk kepada jiwa, dan jiwa seharusnya dinaungi oleh ruh ilahi. Sebab raga hanyalah sebatas wadah, dan betapa banyaknya manusia hanya sibuk menghias wadahnya, tetapi melupakan isinya. Aku bukan ini, aku juga bukan itu. Yang dalam penghayatan hakikat, seseorang akan sampai pada satu kesadaran bahwa aku bukan budi, aku bukan pikiran, aku bukan niat, aku bukan udara, api, air, ataupun tanah.
Aku juga bukan jasad yang kelak menjadi jenazah. Sebab jasad ini hanyalah sebatas pinjaman. Nafas ini akan kembali ke asalnya. Unsur-unsur ini pun akan pulang ke sumbernya. Lalu siapakah aku? Saudaraku, sang sejati. Dalam ajaran kemanunggalan Syekh Siti Jenar, beliau menyebutkan bahwa aku adalah zat yang menyukma dalam Hyang Widi. Inilah kesadaran yang membuat manusia berhenti menggantungkan kebenaran pada budi yang sifatnya masih berubah-ubah. Karena budi bisa menyuruh sholat hari ini lalu mengkhianatinya esok hari. Budi juga bisa tampak salah tapi diam-diam mencuri dan berdusta. Kesadaran hakikat itu tidak lahir dari budi. Ia lahir dari kesatuan jiwa dengan ruh ilahi. Dan Allah tidak gaib bagi manusia. Ini menurut Syekh Siti Jenar. Baginya, Allah bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia. Ia bukan gaib dalam arti yang jauh. Ia gaib hanya bagi raga, tetapi tidak gaib bagi roh. Dalam diri manusia terdapat ruh al-idhafi, ruh pembimbing yang menuntun manusia kembali mengenal asalnya. Bahkan dalam otak kecil manusia terdapat apa yang oleh ilmuwan modern disebut God spot, sebuah titik spiritual yang menjadi filter agar manusia tidak terjebak dalam materialisme semata. Inilah jembatan antara raga dan jiwa. Inilah pintu kemanunggalan. Makanya anggapan bahwa Allah itu jauh, di luar dan terpisah dari manusia, dalam pandangan beliau adalah kesalahan fatal. Dunia adalah alam kematian. Inilah bagian yang paling mengguncang. Yang dalam perspektif kemanunggalan, dunia justru disebut sebagai alam kematian. Mengapa? Karena ruh ilahi terpenjara dalam badan, dalam wadah yang dipenuhi nafsu. Disinilah dosa lahir. Disinilah api neraka batin menyala-nyala. Dan sebaliknya, kematian bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan sejati. Bagi manusia yang telah menunggal, mati bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia bukan sesuatu yang dipaksakan. Ia adalah kehendak pribadi yang sadar, ikhlas, dan dipahami sepenuhnya. Karena itu, dalam teologi Syekh Siti Jenar tidak ada istilah dimatikan. Yang ada hanyalah berpindahnya kesadaran. Sedangkan kematian Syekh Siti Jenar dan kesaksian hakikat. Ketika Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh Wali Songo, kematian fisiknya tidak mampu menyentuhnya. Darah yang menyembur melukiskan kaligrafi La ilaha illallah. Kepala yang terpenggal masih berbicara, dan akhirnya jasad dan kepala menyatu kembali. Ia kemudian lenyap dalam cahaya, harum, dan keagungan. Kematian itu sengaja ia terima bukan sebagai kekalahan, melainkan monumen kebenaran ajaran Manunggaling Gaula Gusti, sebagaimana Al-Halaj dan para martir sufi sebelumnya. Jasad sang guru menjadi saksi bahwa kebenaran hakikat tidak bisa dibungkam oleh hukum dunia. Sekarang kamu sedang menuju kemana? Apakah kamu masih hidup sebagai manusia yang mendua, ataukah sedang berjalan perlahan, sakit, dan sunyi menuju kemanunggalan? Ingat ini baik-baik. Tuhan tidak pernah jauh. Yang menjauh hanyalah kesadaran kita sendiri. Dan ketika kesadaran itu kembali menyatu,
hidup dan mati tidak lagi berbeda, karena semuanya telah kembali ke Yang Maha Ada. Allahu Akbar. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam.